Sahron, hamil dan menyusui itu 30 bulan. Sementara di ayat yang lain itu menyempurnakan susuan itu 24 atau 2 tahun, 24 bulan. Jadi hamil dan menyusui itu 30 bulan, sementara sempurnanya susuan itu 2 tahun, yaitu 24 bulan. Berarti kalau susuannya itu 24, berarti sisa 6, 30. Akhirnya orang itu terselamatkan, tidak jadi dieksekusi rajam. Terus juga banyak kasus, misalnya ada orang yang setengah normal ya, itu melakukan zina, oleh Umar mau dieksekusi mati, tapi Ali mengatakan dia ODGJ ya, sehingga dibebaskan. Dan banyak beliau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Terus yang ketiga, beliau ini ahli Al-Quran. Beliau termasuk hafal Al-Quran dan setor hafalannya kepada Rasulullah. Sehingga beliau juga menjadi narasumber untuk para sahabat dan tabiin yang ingin setor hafalan. Jadi beliau pernah setor komplit hafalannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau juga punya mushaf tersendiri, mushaf Ali bin Abi Thalib, ya. Mushaf Ali bin Abi Thalib. Tapi pada zaman Utsman bin Affan, mushaf Ali ini termasuk yang dibakar. Makanya sebagian orang Syiah atau orientalis mengatakan antara Ali dan Utsman itu ada permusuhan. Makanya ketika Utsman kemarin dikepung rumahnya oleh para perusuh, Ali nggak ada di TKP. Ali nggak ada di TKP, seakan-akan Ali ya merestui kerusuhan itu dan berharap Utsman akhirnya terbunuh ya. Karena Ali menurut orientalis itu dikatakan marah karena mushafnya yang dihimpun sejak awal turunnya wahyu oleh Utsman dibakar. Tapi itu tidak benar ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu mengatakan seandainya saya jadi Utsman, saya juga akan melakukan hal yang sama karena masing-masing mushaf atau mushaf swasta itu ya ada perbedaan dengan mushaf yang dihimpun oleh Zaid. Jadi mushaf yang dihimpun oleh Zaid itu berdasarkan pemaparan terakhir setahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Jadi sistematikanya berubah. Taruh surat ini setelah ini, taruh ayat ini dalam surat ini. Itu setahun sebelum Rasulullah wafat dan Zaid itu yang menyaksikan. Sehingga urut-urutan antara mushaf Abdul bin Mas'ud, mushaf Ali, mushaf resmi yang di atau yang dilembagakan oleh Zaid itu berbeda, sehingga mushaf Abdul bin Mas'ud juga dibakar oleh Utsman bin Affan. Jadi Ali setuju dengan pendapat Utsman membakar mushaf-mushaf swasta dan hanya mushaf yang sah yang ditulis oleh Zaid, terus itu digandakan beberapa dikirim ke kota-kota besar Islam. Beliau itu punya mushaf Ali, urutannya sesuai dengan tertib nuzulnya wahyu. Jadi al-alaq terus ini urutannya beda. Terus beliau juga dikenal sebagai orator yang ulung. Jadi beliau ya orator, khutbah-khutbahnya dihimpun, ada buku khusus Nahjul Balagha, itu kitab sastra yang berisi pidato-pidato Ali bin Abi Thalib, meskipun sebagian ulama ya menyangsikan, meragukan apakah khutbah-khutbah itu semuanya dari Ali radhiyallahu anhu, karena penulisnya itu ada kecenderungan Syiah itu. Syarif Rodi atau Syarif Ridho itu Nahjul Balagha itu sangat bagus ya, pidatonya itu sangat bagus dan disandarkan kepada Ali. Beliau juga hakim dan pemberi vonis yang tepat dan adil. Jadi hakim dan pemberi vonis yang tepat dan adil seperti yang tadi sudah disampaikan, sehingga orang yang tidak bersalah terbebas dari hukuman. Sering beliau menjadi tempat bertahkim orang yang
gugat atau yang istilahnya mengangkat permasalahan ke mahkamah, dan beliau sering memberikan keputusan sebelum diangkatnya hakim resmi. Ya akhirnya Ali karena sibuk dengan urusan politik ya, untuk tahkimnya itu diserahkan kepada Qadhi Sureh. Bahkan setelah itu Ali ya menjadi pihak eh, yang ber apa itu yang berkonflik. Beliau menggugat seorang Yahudi yang membawa baju perang beliau ya. Itu mungkin ceritanya sudah sangat populer, dan dalam hal ini Ali dikalahkan oleh Qadhi Sureh karena nggak ada bukti, nggak ada bukti. Jadi meskipun Qadhi Sureh yakin itu adalah baju perangnya Ali, tapi karena bukti ya baju besi itu ya ada pada orang Yahudi, berarti itu ya milik orang Yahudi, sementara Ali nggak ada bukti yang menunjukkan itu milik beliau. Ketika ditanya apa engkau punya saksi, punya, ternyata anaknya yang diajukan, itu dalam hukum nggak boleh. Anak tentu saja akan memberikan kesaksian yang menguntungkan untuk ayahnya, sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib dikalahkan, dan dengan kasus itu justru orang Yahudi masuk Islam karena bersaksi bahwa agama Islam itu ya agama yang benar. Seandainya agama yang tidak benar ya otomatis si Yahudi akan dikalahkan, dan akhirnya Ali menghibahkan baju besi itu kepada orang Yahudi tadi. Terus lautan ilmu, zuhud terhadap dunia, dan humoris. Jadi lautan ilmu ya, kalau di lagu-lagu nasyid siapa itu orang Solo itu yang Umi itu nasyidnya itu ya, itu ada hadis tapi hadisnya ini lemah, cuman populer ya. Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Madinah ilmu, sedang Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi Ali dikenal sangat luas ilmunya. Terus terhadap dunia. Jadi beliau itu orang yang hidup sederhana dan low profile dan seterusnya. Bahkan menikah dengan Fatimah itu dalam keadaan sangat miskin untuk mengakikoi. Jadi Hasan ketika lahir belum sempat diakikoi, Husain ya belum sempat diakikoi, sehingga Rasulullah yang mengakikoi dan bareng dengan dua ekor kambing, berarti masing-masing hanya satu, padahal sunnahnya kan untuk anak laki-laki ya dua ekor kambing ya, karena saking miskinnya. Itu terus humoris, karena humoris inilah kenapa Umar bin Khattab itu akhirnya berpikir ulang untuk menunjuk Ali sebagai pengganti beliau dan menyerahkan pemilihan kepemimpinan itu kepada 6 orang yang Allah itu ridho kepada mereka, yang kemarin sudah disampaikan, yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf untuk melakukan pemilihan, dan akhirnya Utsman yang terpilih. Jadi Umar mengatakan seandainya kamu itu, kalau bahasa kita, kamu itu nggak suka cengengesan, sudah aku pilih sebagaimana Abu Bakar memilih saya menjadi pengganti beliau ya. Tapi Ali dikenal ya, mungkin Umar takut Ali itu apa istilahnya ya, kebablasan guyonannya itu, masalah serius dibuat guyon. Ya katakanlah kalau di kalangan Nahdliyin atau orang NU yang ceramahnya lucu-lucu kan Gus Baha. Makanya kalau Gus Baha itu ya orang kultural. Seandainya atau beliau jadi pengurus juga di PBNU, tapi ya mungkin tidak begitu dominan ya. Jadi beliau lebih cocok sebagai orang kultural itu ya. Jadi untuk urusan formal keorganisasian mungkin ya beliau kurang cocok ya. Karena beliau cocoknya seperti itu. Melakukan kajian dan transfer ilmu, dan juga membagikan sanad yang beliau dapatkan kepada orang-orang yang mau mencari sanad ya. Salah satu
eh, hal yang sering dijadikan bukti humornya Ali itu. Tapi ini hadisnya yang saya cari-cari nggak ada, tapi di buku-buku cerita itu selalu disebutkan bahwa Ali dan Rasulullah SAW itu makan kurma. Setelah Ali makan kurma itu bijinya ditaruh di tempatnya Rasulullah itu. Jadi habis makan kurma bijinya ditaruh di depan Rasulullah seperti itu. Lalu setelah itu Ali mengatakan, ya Rasulullah, engkau habiskan kurma ini sendirian ya. Jadi karena bijinya kan ada di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah ya tentu saja lebih cerdas ya daripada Ali. Wah, ternyata Ali ini makan kurma dengan bijinya juga ya, sehingga tidak ada biji kurma di hadapannya. Jadi itu sedikit tentang sifat-sifat Ali yang kita beralih ke pembaiatan Ali sebagai khalifah dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Jadi beliau dibaiat menjadi khalifah tahun 35 Hijriah pada saat Utsman bin Affan syahid dibunuh oleh para perusuh. Dan dibaiat itu sehari setelah terbunuhnya Utsman oleh semua sahabat yang ada di Madinah. Karena Muawiyah ada di Sam, ya nggak sempat berbaiat saat itu ya. Dan akhirnya kan ada atau kesalahpahaman atau perbedaan sudut pandang antara Ali dengan Muawiyah, dan itu nanti akan menyebabkan perang Siffin ya, perang Siffin. Jadi para sahabat di Madinah semuanya membaiat Ali, tapi ada riwayat bahwa ada 2 orang sahabat yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Tolha dan Zubair, itu berbaiat karena terpaksa. Berbaiat karena terpaksa. Ada versi riwayat yang mengatakan Tolha atau Zubair itu termasuk orang yang berambisi untuk jadi khalifah. Berambisi untuk jadi khalifah ya, sehingga mereka berdua ini berbaiat itu setengah hati. Ada riwayat seperti itu. Ya sebenarnya setengah hati atau sepenuh hati itu ya kita nggak tahu. Wong apa istilahnya, itu kan urusan hati, hanya Allah dan Dia yang tahu. Dan yang kedua bahwa ambisi untuk jadi khalifah itu kalau ada pada para sahabat itu tentu saja dengan niat yang baik ya, dengan niat yang baik, bukan mengeruk kekayaan untuk keluarga dan diri sendiri atau kroni-kroninya, ya tidak. Tapi mereka ya niat untuk jadi penguasa itu agar semakin banyak pahalanya ya, karena mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang dan menjaga agama Islam ya, dan seterusnya itu. Jadi itu akhirnya kan Tolha dan Zubair ini pergi ke Basra. Basra dan nanti akan terjadi perang Jamal. Itu jadi para sahabat yang ada di Madinah semuanya sudah baiat kepada Ali untuk tunduk dan patuh. Terus pada masa pemerintahan Ali, kondisi politik tidak stabil, muncul beberapa konflik dan pemberontakan. Nanti akan disampaikan. Bahkan ada sepenggal kisah itu ya. Jadi ada ya pengikutnya Ali bertanya, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, kenapa kaum muslimin pada masa Abu Bakar, Umar, dan awal-awal pemerintahan Utsman itu kok stabil, apa masyarakatnya baik, apa istilahnya, pemerintahannya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Tapi ketika engkau berkuasa itu kok ya banyak masalah. Akhirnya Ali secara diplomatis menjawab, ketika Abu Bakar, Umar, dan Utsman berkuasa, orang-orang seperti saya lah yang menjadi rakyat mereka. Tapi setelah saya berkuasa, yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang seperti kamu. Sehingga ya kondisi perpolitikan itu menjadi tidak ideal. Itu jawaban Ali ya. Terus beberapa peristiwa di zaman Ali itu belum pernah terjadi di zaman Rasul, belum pernah terjadi di zaman Abu Bakar, Umar maupun Utsman ya. Sehingga
Mungkin zaman Utsman sudah terjadi, cuman Utsman memilih pasif. Jadi makanya tindakan Ali dalam menghadapi pemberontakan menjadi jurisprudensi bagi kaum muslimin setelahnya. Jadi kalau ada kasus pemberontakan, ya rujukan kita itu ya pada apa yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu, karena hal itu tidak ada pada zaman Rasul, Abu Bakar maupun Umar. Makanya Imam Syafi'i ketika menghadapi masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan kenegaraan yang tidak ada pada zaman Nabi dan Abu Bakar Umar, beliau merujuk kepada kebijakan Ali, tindakan Ali pada saat itu. Makanya kan oleh orang yang memusuhi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dianggap Syiah atau istilahnya itu tasayyuk, cenderung ke Syiah karena menjadikan Ali sebagai rujukan ya. Tapi Imam Syafi'i menjawab, bukankah hal ini belum ada pada zaman Rasul, adanya hanya pada zaman Ali. Makanya sangat tepat kalau saya itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Ali dalam menghadapi situasi seperti itu. Itu berikutnya, jadi terjadi perang Jamal itu tahun 36 Hijrah ya, setahun setelah Ali dibaiat. Perang Jamal atau Waqatul Jamal ini antara kubu Ali dan kubu Aisyah, Tolha dan Zubair. Jadi Aisyah, seingat saya itu melaksanakan umroh, terus ingin mendamaikan kedua belah pihak ya. Jadi kan Muawiyah ada di Syam dan belum sempat baiat ke Ali. Dan Muawiyah mensyaratkan, saya mau baiat kepada Ali, tapi dengan syarat para pembunuh Utsman harus ditangkapi dulu. Karena Muawiyah dan Utsman itu berasal dari keluarga dekat ya. Jadi keluarganya dekat. Jadi dari Bani Umayyah ya. Jadi intinya Muawiyah mensyaratkan gitu, kita mau baiat setelah para pembunuh Utsman ditangkap. Sementara Ali mengatakan ya, saya kalau kekuasaannya belum stabil, belum leading ya, ya sulit untuk apa istilahnya untuk menegakkan, wong belum punya power istilahnya. Nanti diinterupsi oleh apa DPR, nanti di hak ini hak itu oleh DPR ya. Makanya kalau pembaiatan terhadap beliau sudah fix semua, beliau punya kekuatan ya untuk menangkap para perusuh yang membunuh Utsman bin Affan. Akhirnya kan bersih tegang antara kubu Muawiyah dan Ali, dan Aisyah ingin mendamaikan. Aisyah ingin mendamaikan, terus melihat Aisyah ada di kubu yang berbeda dengan Ali, itu Tolha dan Zubair gabung. Terus akhirnya Ali datang ke, kan Aisyah, Tolha dan Zubair ini ke Basra. Akhirnya Ali datang ke Kufah, terus sempat bertemu dengan Tolha dan Zubair, lalu Ali mengingatkan, wahai Tolha, wahai Zubair, bukankah dulu kita pernah bertemu Rasulullah dan Rasulullah mengingatkan engkau, apa yang nanti kamu lakukan wahai Tolha, wahai Zubair, ketika engkau berhadapan-hadapan dengan Ali, sedangkan engkau dalam keadaan dolim. Tolha akhirnya teringat, terus setelah itu beliau mengundurkan diri dari keributan itu ya. Tapi mungkin tentaranya Ali nggak paham, Tolha sudah menjauh dari fitnah itu ya. Akhirnya oleh pengikut Ali itu Tolha dikira berada di pihak musuh, terus akhirnya Tolha atau Zubair itu kedua-duanya itu terbunuh ya. Itu jadi padahal Tolha dan Zubair sudah menjauhi fitnah itu ya, karena teringat dengan sindiran Rasulullah, nanti kamu akan bertemu Ali, berhadapan-hadapan dengan Ali sedang kamu dalam keadaan dolim. Akhirnya Tolha dan Zubair meninggalkan fitnah itu ya, terus menjauh, tapi oleh Allah alam itu oleh tentaranya Ali atau termasuk orang yang perusuh itu, akhirnya Tolha dan Zubair ini terbunuh. Dan akhirnya terjadi perang antara kubunya Aisyah, artinya orang yang mengikuti Aisyah dengan pengikutnya Ali.
ada 13.000 orang yang terbunuh, diantaranya Tolha dan Zubair. Dan karena perang inilah, perang Jamal itu, ini dikait-kaitkan dengan peristiwa isu tentang perzinahan Aisyah dengan Sofwan. Jadi dalam surat An-Nur itu ya. Jadi kenapa kok jadi orang orientalis atau orang Syiah itu, atau orientalis ya tepatnya itu, mengatakan bahwa perang Jamal itu ya apa istilah munculnya dendam kesumat Aisyah terhadap Ali. Karena apa? Karena ketika muncul berita tentang perzinahan Aisyah dengan Sofwan, itu Rasulullah minta pendapat kepada Ali. Bagaimana menurutmu wahai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, engkau lebih tahu tentang istri-istri engkau. Dan wanita selain Aisyah itu banyak. Pendapat Ali ini oleh sebagian orang dimaknai memojokkan Aisyah. Tapi itu ya tidak benar. Jadi jawaban Ali itu normatif bahwa ya engkau lebih tahu tentang Aisyah, kualitas dia. Jadi nggak mungkin Aisyah itu berzina ya. Itu jawaban Ali meyakinkan seperti itu ya. Dan untuk menghibur Rasul, wanita selain Aisyah itu ya banyak. Jadi tidak harus dia saja. Itu oleh orientalis digoreng masalah itu ya. Tapi itu tidak benar ya. Jadi Ali dan Aisyah nggak ada apa-apa. Cuman mereka sudah tercebur dalam fitnah, dan fitnah itu ya dipermainkan oleh para perusuh karena mereka tidak ingin kaum muslimin bersatu, karena nanti akan menyebabkan mengusut peristiwa pembunuhan Utsman dan mereka akan menjadi korbannya. Dan terjadi perang, kata sebagian pengamat sejarah, perang Jamal itu ya perang saudara terindah ya, katanya itu ya. Jadi yang terbunuh itu memang nggak sengaja terbunuh. Jadi orang-orang itu melukai kaki ya untuk melumpuhkan biar selesai perang itu cepat selesai. Jadi nggak ada yang menyengaja menebas leher lawan itu. Ada pengamat yang menyatakan seperti itu, perang saudara yang terindah. Dan orang-orang yang kabur oleh Ali dibiarkan kabur, nggak dikejar terus ditangkap. Dan setelah perang selesai, kemenangan di pihak Ali, Ali mengantarkan Aisyah Ummul Mukminin itu ke Madinah dalam sebagai orang yang dimuliakan sebagai ibu kaum mukminin. Itu jadi itu perang Jamal antara kubu yang memihak Ali dan kubu yang memihak Aisyah. Terus setahun berikutnya terjadi perang Siffin antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Jadi apa istilahnya tadi, Muawiyah tetap ngotot nggak mau baiat sampai para perusuh Utsman, pembunuh Utsman itu ditangkap, dan Ali mengendaki baiat dulu biar kekuasaannya itu stabil dan bisa mengusut tuntas para pembunuh Utsman. Akhirnya ini mereka sempat mau sepakat damai, jadi mereka menghentikan perang atau itu tidak mengurungkan perang. Tapi para perusuh yang membunuh Utsman itu jadi ketar-ketir. Akhirnya mereka sebagian itu menyusup ke pasukan Ali dan sebagian lagi menyusup ke pasukan Muawiyah, dan mereka membunuh pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Sehingga terjadi kesalahpahaman bahwa ternyata Muawiyah mengkhianati poin-poin yang hampir kita sepakati tadi ya. Terus Muawiyah juga seperti itu, wah ternyata pihak Ali mengkhianati, dan perang menjadi tidak terhindarkan ya, karena tadi kaum perusuh yang bermain. Dan dalam perang itu kubu Ali menang, terus akhirnya kubu Muawiyah itu mengangkat tombak atau mengangkat mushaf, diangkat dengan tombak, berisyarat bahwa perang disudahi dan mereka akan berhukum dengan Al-Quran. Pada waktu itu sebagian pengikut Ali, wah ini hanya apa istilahnya strategi karena mereka sudah terpojok. Tapi pengikut Ali yang lain yang kelak dia itu mereka menjadi khawarij, itu mengusulkan agar perang dihentikan dan berhukum dengan Al-Quran. Akhirnya perang dihentikan, terus mereka sepakat menunjuk
istilahnya ya, hakim atau apa ya, kalau sekarang mungkin ya semacam advokat ya, pengacara itu ya. Dari pihak Ali itu ditunjuk Abu Musa al Ashari, dan dari kubu Muawiyah ditunjuk Amr bin As. Akhirnya terjadi apa istilahnya, pengadilan arbitrase itu apa ya? Ya seperti itu. Jadi Abu Musa dan Amr bin As ini sepakat Ali diturunkan. Ali diturunkan dan Muawiyah ya diturunkan. Akhirnya Abu Musa mengumumkan terlebih dahulu bahwa Ali dilengsarkan dari jabatannya sebagai khalifah, terus Amr bin As maju, ternyata tidak melengsarkan Muawiyah, sehingga pasukan Ali merasa dikhianati. Terus sebagian itu menolak dengan mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kata-kata itu ya Ali mengatakan itu kalimat yang benar, tapi ada maksud yang batil di balik itu ya. Jadi itu akhirnya pengikut Ali yang menolak tahkim itu ya akhirnya memberontak, dan mereka dikenal dengan Khawarij. Dan Khawarij ini ya punya prinsip-prinsip yang paling parah itu ya mengkafirkan para sahabat yang berkonflik. Jadi Ali yo kafir, Muawiyah yo kafir. Dan mereka memberontak Ali dan Muawiyah dan berniat untuk membunuh karena mereka telah kafir. Makanya apakah pemberontakan demi kekuasaan ansih itu bisa dianggap sebagai khawarij? Itu sebagian ulama tidak. Jadi khawarij yang sejati itu ya orang yang punya pemahaman orang Islam itu kafir dan darahnya halal. Dan kalau dia punya kekuasaan harus digulingkan. Itu yang khawarij yang sesungguhnya ya. Tapi kalau dia berperang karena ingin kekuasaan, seandainya sudah jadi penguasa, dia akan menerapkan hukum Islam, ya seperti kasus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah mengkudeta Bani Umayyah sehingga berdiri kerajaan Bani Abbasiyah. Itu ya mereka bukan khawarij, mereka ya pemberontak tapi bukan khawarij. Jadi khawarij mungkin secara bahasa tapi secara istilah tidak, karena setelah Bani Abbasiyah berkuasa ya mereka berhukum dengan Al-Quran, dan jadi mereka berperang itu karena ingin merebut kekuasaan saja, bukan mengkafirkan khalifah dan pasukannya yang dibunuh ya, diperangi. Intinya terjadi perang antara Ali dan Muawiyah ya karena diprovokasi oleh para perusuh dan berakhir dengan tahkim, dan hasil tahkimnya mengecewakan pihak Ali ya. Akhirnya sebagian pengikut Ali jadi Khawarij. Eh, Siapakah yang benar, kubu Ali atau kubu Muawiyah? Itu pendapat yang kuat, itu kubu Ali yang benar. Jadi pada saat itu sahabat terbagi menjadi 3 kelompok, yang sebagian mendukung Ali, sebagian mendukung Muawiyah seperti Amr bin As mendukung Muawiyah, dan sebagian itu tidak gabung kemana-mana. Mereka mengasingkan diri karena hasil ijtihadnya seperti itu ya. Ketika perang selesai itu Muawiyah memanggil sahabat-sahabat Nabi yang tidak berpihak ke Muawiyah dan tidak berpihak kepada Ali. Kenapa kalian kok tidak berpihak ke Ali atau berpihak kepada saya? Kenapa kok malah mengasingkan diri? Padahal bunyi ayatnya itu kan apa itu di surat Al-Hujurat itu yang eh, jadi harus mendamaikan, dan kalau yang didamaikan menolak harus diperangi. Jadi nggak ada kubu ketiga itu. Jadi para sahabat harus bersama kelompok yang diyakini benar, tidak membuat blok ketiga ini. Akhirnya diantaranya kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya, itu mengatakan iya kami salah dalam ijtihad, seharusnya saya berpihak kepada Ali ya. Itu ya para sahabat ya menyampaikan kebenaran meskipun itu tidak enak didengar oleh Muawiyah. Jadi pihak Ali ini yang benar karena apa? Jadi pada waktu itu Ammar jadi patokan, Ammar bin Yasir. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya Ammar,
Taktulukal fi'a al-baghiyah, wahai Ammar, kelak kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Makanya terus para sahabat melihat Ammar itu mau berpihak kemana, ternyata Ammar berpihak kepada Ali. Akhirnya sebagian besar sahabat ya berpihak kepada Ali karena Ammar berpihak kepada Ali, dan Ammar sudah diberitahu oleh Rasulullah, taktulukal fi al baghiyah, kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Tapi Muawiyah juga memberikan takwil. Jadi fi baghiyah yang dikatakan Rasulullah itu ya kelompoknya Ali, karena dia yang menyebabkan Ammar ikut dalam perang terus akhirnya terbunuh. Jadi dia ya menjadi penyebabnya. Kan misalnya ada burung keluar dari sangkarnya itu, yang satu itu dia membuka pintu sangkar itu, tapi burungnya nggak keluar, burungnya tetap di dalam. Terus yang satu itu dia batuk sehingga si burung kaget terus terbang keluar. Ini yang menyebabkan burung keluar itu apakah karena yang membuka pintu itu, atau yang bersin atau yang batuk yang membuat burung kaget terus terbang keluar. Itu kan ya eh, apa istilahnya ya, dua-duanya punya andil. Intinya itu. Jadi yang benar itu Ali, dan ijtihad dari Muawiyah itu salah. Cuman eh, ijtihad yang salah itu tetap dapat berpahala karena ya mereka lagi pegang pedang ya, yang pedang itu yang dimainkan. Kalau yang dipegang bolpen ya bolpennya yang digunakan untuk menulis dan mengcounter ya pendapat lawan. Makanya para ulama itu mengatakan mengenai fitnah yang terjadi pada zaman Ali, Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita dari perang itu ya, dari fitnah itu. Karena pada saat itu kita belum lahir, berarti Allah itu menyelamatkan pedang-pedang kita sehingga kita nggak ikut terlibat dalam perang itu. Maka janganlah kita itu melibatkan dalam perang-perang itu, dalam fitnah itu lesan-lesan kita. Terutama Rasulullah ya berpesan secara khusus, idza dzukira ashabi fa'amsiku, jika disebut-sebut tentang sahabat-sahabatku maka tahanlah diri kalian. Jadi kadang ada orang itu terus sampai kebablasan, wah Muawiyah atau Abu Sufyan dibawa-bawa, dia pelit, terus ketika Islam itu banyak bikin kerusuhan anak-anaknya itu ya tidak benar ya. Jadi semua itu beristihad, dan itu mereka ya insya Allah ya diberi pahala atas ijtihadnya meskipun salah, dan mereka ya manusia biasa sehingga ada yang benar ada yang salah juga. Dan ketika disebut-sebut Muawiyah di hadapan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang adil di zaman tabi'in, dia diagung-agungkan melebihi Muawiyah. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, demi Allah, debu yang nempel di kaki Muawiyah itu jauh lebih mulia daripada saya. Jadi menyamakan atau membandingkan bahkan mengunggulkan tabi'in di atas sahabat itu ya nggak benar ya. Sahabat itu jauh-jauh lebih mulia dibandingkan tabi'in. Jangankan dengan tabi'in ya, sahabat Sabiqunal Awalun dengan yang masuk Islam belakangan itu levelnya jauh beda. Ketika Khalid bin Walid yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah itu mencela atau mencaci Abdurrahman bin Auf, itu Rasulullah marah sambil mengatakan la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Jadi seakan-akan Khalid itu bukan sahabat. Jadi seakan-akan sahabatnya itu hanya Abdurrahman bin Auf dan As-Sabiqunal Awalun saja. Jadi antara yang masuk Islam sebelum penaklukan Mekah dengan setelah penaklukan Mekah itu level mereka ya jauh berbeda ya. Jadi intinya ya kita menahan diri ketika membicarakan tentang fitnah yang terjadi pada zaman sahabat. Terus hasil tahkim ini yang membuat sebagian pengikut Ali memisahkan diri dan berbalik memusuhi Ali, sehingga nanti terjadi perang Nahrawan. Jadi perang Nahrawan itu antara kubu Ali dan kubu Khawarij. Jadi pihak Ali
yang akhirnya menolak tahkim, terus mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan yang lainnya. Terus mereka memisahkan diri dari pihak Ali dan mereka berkumpul di Hauroro ya. Itu terus Ali mengutus Ibnu Abbas untuk dialog dengan orang-orang Khawarij. Pesan Ali kepada Ibnu Abbas, jangan debat mereka dengan ayat Al-Quran, tapi debatlah mereka dengan hadis. Jadi diantaranya ya penolakan terhadap hukum manusia. Ternyata dalam Al-Quran juga ada berhukum kepada manusia itu ketika suami istri konflik. Hendaknya ditunjuk hakim dari pihak suami dan hakim atau hakam, juru penengah dari pihak istri. Kalau mereka menghendaki keutuhan keluarga, ya niscaya Allah akan menyatukan. Tapi kalau tidak, ya Allah akan mentakdirkan konflik itu masih terjadi. Jadi ada istilahnya hukum itu diserahkan kepada manusia. Dan banyak dijawab oleh Ibnu Abbas. Akhirnya separuh mungkin ya, dari Khawarij itu kembali ke Islam. Dan yang bersikukuh mengikuti faham Khawarij itu berlari ke Nahrawan. Jadi berlari ke Nahrawan. Ketika Ali mengikuti mereka, terus Yesus menyadarkan mereka, mereka tidak mau. Lalu pasukan Ali mengatakan, sebenarnya Khawarij itu sudah kafir atau gimana? Ali masih berpikiran positif ya. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Ya mereka yang saudara-saudara kita sendiri, tapi mereka memberontak kepada kami. Makanya ketika perang Nahrawan itu terjadi, Ali membiarkan orang-orang Khawarij yang kabur ya, beliau tidak membunuhnya. Jadi memperlakukan mereka sebagai orang Islam. Tapi apa istilahnya ya? Ya kalau tinjauan akidah ya Khawarij itu sudah kafir secara prinsip karena mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi kalau orang mengkafirkan orang lain, yang dikafirkan tidak kafir ya, kekafiran itu kembali kepada mereka sendiri. Terus mereka kalah, dalam riwayat itu tinggal 9 orang Khawarij, yaitu 9 orang itu menyebar ke kota-kota besar Islam. Dan dalam waktu singkat mereka berhasil melakukan rekrutmen dan kaderisasi, sehingga setelah itu terjadi pemberontakan Khawarij di mana-mana terhadap kaum muslimin. Jadi mungkin yang patut kita belajar dari Khawarij itu militansi dan semangat juangnya itu sangat tinggi, sehingga satu orang itu bisa merekrut menjadi bisa memobilisasi massa dan untuk perang membela paham mereka. Itu mungkin yang kita salut dari Khawarij. Terus akhirnya ya jadi orang-orang Khawarij ya itu tadi tinggal 9 orang menyebar ke kota-kota besar. Terus ada pemuda-pemuda Khawarij itu yang bersepakat untuk bertemu di Mekah. Salah satunya itu Abdurrahman bin Muljim. Ada 3 orang itu. Mereka sepakat untuk membunuh tokoh-tokoh sahabat yang itu dianggap menjadi biang permasalahan. Satu Ali bin Abi Thalib, kedua Muawiyah, dan ketiga Amr bin As. Masing-masing dari mereka sepakat untuk membunuh salah satu dari ketiganya. Kebetulan yang menyediakan diri untuk membunuh Ali adalah Abdurrahman bin Muljim. Dan Abdurrahman bin Muljim ini menikahi wanita Khawarij, dan si wanita itu menyebutkan maharnya ya, sekian, 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 dan mahar yang paling mahal itu membunuh Ali. Itu atas permintaan istrinya itu ya, Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali ya. Dan itu pada bulan Ramadan ya, pada saat sholat subuh. Kebetulan Muawiyah jatuh sakit, nggak ke masjid. Amr bin As juga jatuh sakit, nggak ke masjid. Yang ke masjid itu Ali.
Jadi di masjid yang berbeda ya, Ali di Kufa, Muawiyah di Basrah bersama Amr bin As itu ya. Jadi akhirnya yang berhasil dibunuh itu ya Ali radhiallahu anhu, dan sempat hidup 2 hari. Setelah itu beliau meninggal dunia dan disolati oleh kaum muslimin, diimami oleh Hasan putra Ali. Dan dalam riwayat itu jasad Ali dipindahkan dari Kufa ke tempat lain. Ada yang mengatakan ke ini, ke ini, ke ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika jenazah atau kuda yang membawa jenazah Ali itu kabur dan ketemu penduduk di suatu tempat terus dikuburkan. Ya, ada banyak versi mengenai kuburan Ali. Ada yang mengatakan mau dibawa ke Madinah untuk dikuburkan di dekat kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tapi tadi hilang di perjalanan. Dan ya itu mungkin sekilas tentang Ali bin Abi Thalib ya. Untuk ya tadi pemerintahannya ya termasuk apa, belum stabil, banyak kerusuhan sehingga beliau ya memadamkan api pemberontakan itu. Dan sebenarnya di masa awal itu ya Ali sudah punya program 100 hari ke depan. Di antaranya itu penegakan tauhid ini, penegakan tauhid. Jadi Ali menangkap tukang-tukang sihir yang praktek sihirnya itu bisa membunuh kaum muslimin. Itu di antara program 100 hari itu apa, memurnikan tauhid ya, akidah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, jam 5 kurang 6 menit ya. Mungkin ada pertanyaan? Nggih, jazakillah Ustaz. Alhamdulillahirabbil Matur nuwun. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Ya, Jadi yang tanya saya sebenarnya. Jadi Khawarij itu baru muncul setelah Ali. Jadi yang ya, membunuh Utsman itu bukan Khawarij atau siapa ya harusnya? ya, Ya. Kemudian yang kedua, ya kondisi tadi ya, kondisi yang terjadi di masa Ali itu mungkin yang tidak pernah terjadi di masa-masa khalifah sebelumnya. Dan mungkin setelah Ali itu kan makin banyak berpecah ya sampai sekarang. Nah, itu mungkin kalau kondisi kita saat ini, kalau harus bersikap seperti apa dengan kondisi umat Islam saat ini yang juga mungkin pecah belah gitu ya. Kira-kira seperti itu, Ustaz. ya. Jadi untuk Khawarij secara struktural itu ya sebagai sebuah madhab akidah itu ya adanya itu ya di masa Ali ya, di masa Ali itu. Jadi ajaran-ajarannya itu muncul ya. Tapi pada zaman Nabi sebenarnya sudah ada Dzul Khuwaisirah itu ya. Dzul Khuwaisirah itu mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, wahai Muhammad, berlakulah adil. Jadi terus Rasulullah marah, kalau saya sebagai Rasul nggak adil, lalu siapa yang adil ya? Terus Umar mau membunuh orang itu, izinkan saya untuk membunuh orang itu. Eh, tapi Rasulullah apa, mencegah ya, mencegah ya. Karena dua hal ya. Karena satu hal, karena Dzulkhuwaisirah itu ternyata punya pengikut, baik pengikut secara ideologi maupun pengikut dalam arti keluarga kerabatnya. Jadi di belakang dia itu ada pengikut banyak. Jadi Dzulkhuwaisirah itu orang yang punya pengikut, sehingga kalau Umar membunuh nanti akan terjadi, dan itu yang sangat dihindari Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Dzulkhuwaisirah itu sudah ada, benih-benih Khawarij itu sudah ada. Terus Rasul mengatakan akan muncul dari tulang sulbi orang ini orang-orang yang sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Jadi puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa kalian. Tapi apa, atau puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Tapi mereka telah keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya, atau seperti rambut yang ditarik dari tepung gitu ya.
Jadi mereka sudah keluar dari agama Islam dan mereka menjadi besar itu ya pada zaman Ali. Dan pada zaman Ali juga sudah muncul Syiah ya sebagai apa itu istilahnya tesa antitesa itu ya. Terus jadi sintesa itu ya. Jadi sebagai konsekuensinya itu ya muncul Syiah. Ya yang Syiah ini ya dikompori oleh Abdul bin Sabah, tokoh Yahudi yang memang ingin merusak Islam dari dalam. Jadi kalau yang sudah merusak Kristen kan Paulus, atau sebelum mengubah namanya menjadi Paulus kan Saul. Jadi Saul itu ya orang Yahudi yang sangat benci kepada orang Kristen, tapi dia memahami bahwa untuk merusak Kristen harus masuk Kristen, sehingga Saul masuk Kristen dan mengubah namanya menjadi Paulus dan mengubah ajaran-ajaran Kristen dengan mengadopsi ajaran Hindu, sehingga Yesus menjadi sosok Kristus ya, dan sosok Krishna itu disematkan kepada Kristus, kesaktian-kesaktiannya itu ya. Terus bahkan oleh orang Kristen Paulus ini diangkat jadi rasul, diangkat jadi rasul. Jadi Kristen dari agama tauhid menjadi agama trinitas. Begitu juga untuk merusak Islam ya diutuslah Abdul bin Sabah. Jadi Abdul bin Sabah ini meramu ajaran campuran antara agama Islam, agama Yahudi dan agama Majusi, memanfaatkan dendam kesumat orang-orang Parsi terhadap Islam. Jadi orang-orang Parsi itu kan mereka merasa lebih tua daripada bangsa Arab dan mereka tidak, meskipun secara face itu mirip-mirip Arab ya kalau kita, padahal itu dari Iran ya, Parsi. Jadi mereka merasa lebih superior daripada bangsa Arab. Maka ketika Umar bin Khattab menaklukkan Madain dan kerajaan yang sangat indah itu jatuh ke tangan kaum muslimin, mereka itu ya bermuka masam ya, sedih banget dan menaruh dendam. Makanya salah satu budak yang dibawa oleh siapa itu Hudzaifah al-Yaman atau yang lain itu Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' itu budak yang dia punya keterampilan khusus. Terus didatangkan oleh salah satu sahabat ke Madinah, terus bekerja di Madinah dan mungkin ada konflik kecil dan seterusnya, terus dia akhirnya membunuh Umar bin Khattab. Jadi kebencian orang-orang Syiah sekarang itu kan kepada Umar bin Khattab, dan Abu Lu'lu' itu diangkat sebagai pahlawan dan punya gelar sang pemberani di kalangan orang-orang Syiah. Ada gelar khusus. Jadi Syiah juga sudah muncul, bahkan Syiah pada zaman Ali itu lebih ekstrim karena memang ramuan dari Abdul bin Sabah yang Yahudi itu. Jadi mereka tidak hanya mengatakan Ali itu penerima wasiat dari Rasul, Abu Bakar dan Umar serta Utsman itu yang merampas wasiat Rasul, tidak hanya itu. Bahkan sebagian dari orang Syiah itu menuhankan Ali, sehingga Ali sangat geram, masuk saya manusia biasa kok dituhankan ya. Akhirnya kan Ali saking geramnya itu menghukum bakar orang-orang Syiah itu yang menuhankan dia. Oleh Ibnu Abbas sudah diberi masukan jangan dihukum bakar. Karena kan ada hadis Nabi itu, la yu'adzibu binar illa rabbunar, tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Tapi Ali mungkin punya sudut pandang lain, mereka yang menuhankan Ali itu dihukum bakar oleh Ali. Jadi mungkin karena kesesatan mereka sudah sangat berlebihan ya, sehingga tidak hukum pancung tapi hukum bakar. Dan anehnya itu ya setelah Ali mengeksekusi mati dengan dibakar itu, justru mereka semakin yakin Ali itu Tuhan. Karena ada hadis tadi, tidak membunuh, tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan api. Berarti Ali itu ya Tuhan. Jadi Syiah juga sudah muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib dengan munculnya Abdul bin Sabah dari orang Yahudi itu ya. Jadi itu sebagai apa istilahnya itu antitesa dari kemunculan Khawarij, itu ada apa istilahnya yang sangat loyal kepada Ali bahkan menuhankannya. Itu jadi intinya ya sudah terorganisir atau sebagai sebuah madhab itu ya
pada zaman Ali itu. Pada zaman Nabi ya, sudah ada kecenderungan Khawarij itu ada, yaitu dengan munculnya Dzul Huwaisirah itu ya. Eh, terus apa tadi pertanyaannya apa itu? Ya, Penyikapan ini Ustaz, penyikapan untuk kondisi kita saat ini kan juga banyak berpecah belah gitu ya, banyak ya. perbedaan-perbedaan. Terus Jadi satu lagi pertanyaan Ustadz, maaf, mungkin bisa langsung dijawab. Terus kaum orientalis itu apa Ustadz? Gitu. Monggo Ustadz langsung jawab, maaf. ya, jadi ya sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah Islam itu ya jangan mempelajari hanya politik saja ya. Kalau kita pada aspek politik saja, kesannya sejarah Islam itu gelap, penuh dengan penumpahan darah. Jadi kalau kita mempelajari sejarah Islam harus holistik gitu apa, menyeluruh, menyeluruh. Jadi kalau kita menyeluruh itu ya kita bisa menilai secara proporsional. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian generasi yang mengiringinya, kemudian generasi yang mengiringinya. Itu ada 3 generasi ya, generasi sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Itu dinamakan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Dan mereka ini sering disebut ulama salaf ya. Padahal pada zaman Ali itu generasi awal ya sudah ada fitnah itu, tapi dibandingkan dengan berbagai aspek yang lain itu hanya kecil, cuman kan sejarah itu ya seakan-akan identik dengan politik ya. Padahal kan dalam aspek yang lain itu ya luar biasa, tentang keilmuan itu bisa kita lihat ya, keilmuan itu ya luar biasa, nggak terpengaruh dengan kondisi politik. Begitu juga mungkin tentang pertanian atau perdagangan dan seterusnya. Jadi atau tentang kesehatan rumah sakit atau ya, pada zaman Utsman itu apa sapi yang pemiliknya sudah nggak berminat untuk merawat itu, sapi itu dirawat oleh negara. Jadi dana untuk itu sudah ada, tidak seperti sekarang untuk makan siang gratis kebingungan dari mana dananya. Akhirnya Basnas digandeng oleh pemerintah untuk makan siang gratis itu ya. Wallah alam itu nanti hukum fikihnya gimana. Eh, jadi intinya kalau belajar sejarah itu harus holistik, artinya tidak hanya satu sisi yaitu satu aspek yaitu politik saja. Itu aspek yang lain harus dipelajari. Itu sehingga kita bisa menilai segala sesuatu secara proporsional, objektif ya. Terus untuk sikap kita saat ini bahwa ini ya, jadi sebenarnya ya, umat Islam yang terbesar itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Rasulullah kan umatku akan terpecah menjadi 73, yang satu di surga, yang lainnya di neraka. Itu mungkin pikiran kita langsung mengatakan wah berarti mayoritas umat Islam di neraka karena 72-nya itu masuk neraka, yang satu masuk surga. Tapi dalam hadis yang lain Rasul mengatakan alaikum bisawatil a'dzam. Hendaknya kamu bersama kelompok terbesar. Jadi hendaknya kamu bersama kelompok terbesar. Jadi meskipun aliran-aliran sesat itu angkanya itu mayoritas ya 72, meskipun sebagian mengatakan penyebutan angka itu tidak dimaksudkan, pokoknya umat Islam terpecah menjadi banyak, jadi tidak mesti 72 ya. Jadi itu apa, kita harus, jadi aliran sesat itu meskipun banyak tapi mereka itu kecil-kecil, sedikit-sedikit, sehingga kalau dibandingkan umat Islam yang satu itu dari segi kuantitas apalagi kualitas itu mereka ya kalah jauh ya. Dan itu adalah asawat al-adham, kelompok terbesar itu. Jadi berarti perbedaan pendapat antara NU Muhammadiyah, antara Salafi dan Hizbut Tahrir dan seterusnya, antara Persis, Al-Irsyad dan seterusnya, itu perbedaan parsial yang tidak mengeluarkan salah satu dari mereka dari asawat al-adham atau istilah lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi kealiran-aliran betul-betul sesat itu ya mereka banyak karena masing-masing ingin jadi raja, raja kecil, masing-masing ingin jadi Al-Mahdi, masing-masing ingin jadi imam keagamaan. Jadi ya kecil-kecil sedikit-sedikit karena begitu sudah punya masa mereka berdiri sendiri, tidak menginduk ke aliran yang lama dan mereka berinovasi tentang ajarannya beda dengan ajaran sebelumnya. Itu jadi mereka itu sedikit-sedikit. Jadi makanya kan alaikum bisawadil a'dzam, hendaknya kamu bersama kelompok terbesar, faman man sadda sadda finnar. Sadda itu ya istilahnya menentang arus. Jadi arus derasnya itu ke kanan, ada yang menentang arus itu. Ya, sudut itu nyeleneh, nyalai arus besar itu ya. Jadi mereka itu sedikit kecil. Meskipun jumlah alirannya banyak, tapi pengikut-pengikutnya itu sedikit. Masih kalah dengan As-Sawat Al-A'dzam. Makanya kita ya bersama As-Sawat Al-A'dzam dan berlapang dada atas perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan ada ulama Hambali yang otomatis Salafi ketika mengatakan bahwa kelompok yang selamat Firqah Najiyah atau Ta'ifah Mansurah itu adalah 3. Ahli hadis yang identik dengan Salafi itu ya. Terus yang kedua As'ari dan yang ketiga itu Maturidiyah. Tapi orang Salafi kan mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu ya sesat ya. Kalau yang moderat mereka ahlul kiblah saja ya. Jadi tetap muslim tapi ahlul kiblah. Bahasa sekarangnya itu Islam KTP. Jadi menurut Imam As-Safari ini ahlu sunnah wal jamaah atau kelompok yang selamat itu ya 3 ini. Ahli hadis, akidah ahli hadis itu ya, pengikut akidah ahli hadis, terus Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Maturidiyah dan Asy'ariyah itu hampir sama. Cuman ada penambahan sedikit-sedikit dari Abu Mansur Al-Maturidiyah. Jadi kenapa Imam As-Safari mengatakan itu? Karena tanpa ketiganya ini As-Sawat Al-A'dzam itu nggak tercapai. Kalau Salafi merasa yang paling benar, Salafi itu malah masuk kategori sadza, sudut itu ya. Man sadza sadza finar ini. Kalau mengklaim paling, makanya mau tidak mau 3 kelompok ini jadi satu. Dan itulah As-Sawat Al-A'dzam atau Firqah Najiyah, kelompok yang selamat. Meskipun ada perbedaan dalam masalah akidah, tapi akidah itu ya ada pokok, ada cabang. Jadi ada pokok, ada cabang. Tidak semua masalah akidah itu prinsip, sehingga kalau berbeda itu pertaruhannya ya antara sesat dan benar, itu tidak. Jadi akidah ya ada cabang, ada prinsip. Fikih ya ada cabang, ada prinsip. Misalnya mengingkari kewajiban sholat maghrib ya kalau dia syarat-syaratnya terpenuhi bisa dianggap kafir meskipun itu masalah fikih. Jadi intinya itu kita bersama kelompok terbesar dan kelompok terbesar itu tadi terdiri dari 3 unsur itu. Ahlul hadis, Asariyah itu ya, terus Asy'ariyah, terus Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah itu hampir mayoritas madhab Syafi'i itu Asy'ariyah secara akidah. Mayoritas itu. Terus mayoritas madhab Hanafi itu Maturidiyah. Jadi kalau dua-duanya dikeluarkan dari Aswaja itu justru Salafi Ahlul Hadis itu menjadi kelompok kecil, bukan Sawat Al-A'dzam, kelompok terbesar. Makanya 3 ini kita harus bersama kelompok ketiga ini. Jadi itu sikap kita itu yang. Terus orientalis itu kan ya orang barat yang belajar masalah ketimuran, secara khusus ya agama Islam. Jadi orientalis itu sarjana-sarjana barat yang belajar peradaban atau budaya ketimuran, secara khusus itu ya agama Islam dan kaum muslimin ya. Ya Senogurgronya itu yang dari Belanda itu ya bagian dari orientalis. Cuman orientalis itu kan ada 3 kelompok itu ya. Kelompok yang pertama dia memang bekerja sama dengan penjajah untuk kepentingan penjajah, ya seperti Senogurgronya itu. Sehingga eh, kajian mereka dan opini mereka itu ya merugikan kaum muslimin untuk kepentingan para penjajah.
Itu. Yang kedua, orang yang mempelajari masalah ketimuran ya karena bisnis ya, ya karena faktor ekonomi, ya apa istilahnya ya, dia ya tidak untuk kepentingan-kepentingan, tapi untuk yang membiayai, mungkin kan kampus tertentu dan seterusnya. Terus ada orientalis yang dia objektif, dia punya minat pribadi, dan biasanya orientalis yang ini motivasinya itu ya ilmiah, keilmuan, itu lebih cenderung objektif. Ya, ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad sehingga mereka sampai pada kesimpulan hanya Muhammad yang lahir di atas cahaya matahari, di bawah sinar matahari. Tokoh-tokoh lainnya itu istilahnya lembu petang ya, jadi nggak jelas. Hanya Muhammad yang terang benderang. Terus juga macam-macam, terus juga apa? Ketika menyusun kitab tentang 100 tokoh yang berpengaruh, Nabi Muhammad dijadikan sebagai nomor satu ya. Terus juga mereka menyelidiki ternyata Napoleon itu mengadopsi hukum-hukum Islam, terutama dari mazhab Maliki ya. Dan seterusnya. Mereka akhirnya mengakui kehebatan kaum muslimin dan mereka menimba banyak dan memberikan pengakuan. Tapi kalau orientalis yang bekerja demi kepentingan penjajah atau bekerja demi perseroan atau perusahaan atau bos yang mendanai ya cenderung subjektif. Jadi itu orientalis itu sarjana-sarjana barat yang melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah ketimuran secara khusus itu ya Islam. Mungkin itu sudah jam 5 lebih ke 5 seperempat ya. Saya kira pertanyaan itu sudah mewakili yang lain ya. Ya Ustaz, sampun ini juga. Oke. Kalau khairan kasir, alhamdulillahirobbilalamin, matur nuwun Ustaz. Dan terima kasih juga untuk kehadirannya tadi untuk semua peserta. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa lewat WA atau apa gitu ya Ustaz. Kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menyelesaikan semua agenda, semoga bermanfaat. Dan insya Allah nanti untuk tema berikutnya ditunggu lagi Ustaz, insya Allah. Baik, alhamdulillah mari forum kita akhiri dengan banyak istighfar dan alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir untuk semua yang telah hadir, terutama Ustadz Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya ini.